Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vito Alfa Mufianto dengan NIM 154 2008. Kali ini kita akan membahas tema mengenai sampah. Jadi kita akan membahas mengenai gunungan sampah yaitu Gazipur yang ada di India. Tentunya kita sudah akrab dengan yang namanya sampah, yaitu sampah adalah benda atau barang yang sudah tidak terpakai lagi, yang dimana barang atau benda tidak terpakai lagi itu akan dibuang ke tempat sampah, lalu ke TPS yaitu tempat pembuangan sementara, dan dari TPS itu akan diangkut menggunakan truk sampah dengan dinas lingkungan ke tempat pembuangan akhir. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu terjadi kebakaran di kota New Delhi. Jadi dari kejadian tersebut tentunya tidak ada korban jiwa, tetapi masyarakat menjadi keracunan. Kok bisa keracunan? Ya, karena yang terbakar itu adalah sampah yang ada di Gazipur itu. Jadi Gazipur ini merupakan tempat pembuangan akhir terbesar di Asia. Luasnya yaitu sekitar 6 lapangan bola dan setiap tahunnya tingginya selalu naik 10 meter. Ya kan, bayangkan sendiri gimana baunya di sana ya. Jadi pada tahun 2019 ini Gazipur tingginya itu sampai mencapai 65 meter. Diperkirakan pada tahun 2022 Gazipur ini tingginya bisa melebihi Taj Mahal. Bahkan saking tingginya Gazipur ini, pemerintah sampai memperingatkan untuk memberikan lampu penerangan, untuk memberi tanda kepada pesawat atau jet yang terbang di atas Gazipur ini, untuk agar mereka lebih hati-hati agar tidak menabrak gunungan sampah Gazipur ini. Jadi sebelumnya itu Gazipur ini tidak ada penerangan sama sekali. Jadi ketika malam Gazipur ini sangat gelap gulita dan ditakutkan akan terjadi kecelakaan ketika pesawat atau jet yang Gazipur ini dibuka pada tahun 1984 sebagai tempat pembuangan sampah. Kemudian pada tahun 2002 kapasitas dari Gazipur ini sudah melebihi batas atau sudah penuh. Karena pemerintah belum mendapatkan tempat penampungan sampah yang lain, sementara pembuangan sampah masih dilakukan di Gazipur. Sekitar 2000 ton sampah dibuang setiap harinya di Gazipur ini. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi ditampung sedikit-sedikit sampah lama menjadi gunungan sampah, ya seperti peribahasa ya. Jadi di tahun 2018 sampah di Gazipur ini sempat longsor yang diakibatkan oleh hujan, dan akibat dari longsor tadi mengakibatkan 2 orang menjadi tewas. Karena kejadian tersebut Gazipur ini sempat ditutup terlebih dahulu. Jadi tetapi ditutup hanya untuk beberapa hari saja. Kenapa? Karena pemerintah tidak memiliki alternatif pembuangan sampah lainnya. Akhirnya ya membuang ke Gazipur ini lagi, dan sampahnya tambah tinggi lagi. Selain longsor, di Gazipur ini juga sering terjadi kebakaran yang disebabkan oleh gas metana yang terkandung di tumpukan sampah. Butuh waktu berhari-hari untuk memadamkan api di sana. Gas metana dari sampah ini bisa jadi lebih berbahaya dan mematikan jika bercampur dengan atmosfer. Dan yang lebih parah lagi, dari sampah-sampah itu sering keluar cairan hitam yang mengerembes ke saluran air warga lokal, yang membuat mereka menjadi sering terkena penyakit. Warga di sekitar sana sering mengalami susah untuk bernafas. Menurut kesaksian warga di sana, akibat dari sampah-sampah itu, mereka jadi sering terkena penyakit. Pemerintah sempat membuat solusi dengan mendirikan sebuah pabrik daur ulang di sebelah Gazipur ini. Jadi pabrik daur ulang ini didirikan dengan tujuan untuk mengubah sampah-sampah ini menjadi energi, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi para warga. Malahan pabrik ini membuat warga menjadi lebih menderita karena asap yang dihasilkan dari pabrik daur ulang ini mengandung racun yang berbahaya untuk warga sekitar. Jadi pemerintah India itu menganggap enteng tentang masalah sampah ini. Mereka lebih sering bertikai daripada memikirkan tentang solusi untuk mengatasi masalah sampah di Gazipur ini. Ya bagaimana lagi ya, mana bisa sih sampah memikirkan sampah. Di akhir Maret terjadi kebakaran di Gazipur ini. Jadi butuh waktu sekitar kurang lebih seminggu untuk memadamkan api yang ada di sana. Kenapa kok waktunya sangat lama untuk memadamkan
karena akses di Gazipur ini tidak jelas. Jadi api terjadi di beberapa titik dan titik-titik kebakaran itu tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Untuk membuka jalan ke titik-titik tersebut dibutuhkan ekskavator dan pastinya itu membutuhkan waktu yang sangat lama yang membuat api semakin melebar dan membesar. Petugas pemadam kebakaran ini dalam memadamkan api juga harus berhati-hati dalam melangkah, karena kalau mereka salah menginjak sampah akan terjadi longsor yang akan membahayakan nyawa mereka. Bukan hanya apinya yang berbahaya, tetapi asapnya pun juga berbahaya untuk masyarakat, karena asap ini itu asap beracun. Asap dari kebakaran ini menyebar sampai 5 km dari batas Gazipur. Dikarenakan lokasi Gazipur ini bersebelahan dengan kota, jadi banyak warga kota yang susah untuk bernafas dan melihat karena kan asap yang menyebar. Bahkan asapnya pun sampai masuk ke dalam rumah warga yang menyebabkan mereka sering terkena penyakit. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Aku. Silakan bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan berapa mengerikannya sampah, kebanyakan sampah kan plastik ya. Nah, gimana sih cara mengurangi sampah plastik? Jadi gini ya, plastik itu sebuah benda yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya tuh kalau kita berbelanja di Alfamart atau Indomaret, kita pasti lihat kemasan dari makanan atau minuman itu pasti dari plastik ya. Ya, lalu kita kalau ke warung beli minuman pasti pakai sedotan plastik. Ya, jadi untuk mengurangi ini tuh seperti di kota saya yaitu Semarang tuh, kalau kita belanja ke Indomaret atau supermarket itu sudah tidak boleh memakai kantong plastik. Jadi kita harus membawa tas belanja sendiri dari rumah, atau misalnya kalau kita nggak bawa tas belanjaan dari rumah, kita bisa membeli kantong plastik dengan harga 500 perak. Atau bisa jadi kalau misalnya sedotan kita bisa memakai sedotan stainless, yaitu yang bisa dicuci ulang. Jadi apakah menjawab adik? Cukup. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.